Sleman Mediapastivinews.com. Sidang Pra-Peradilan nomor 07-Prapit-2024-PN.SMN. Pemohon Nan Kumar melalui penasehat hukum Muslim Murjianto SHM HAM dan Priyana Soeharto SH dengan termohon Kapolda DIY. Melalui tim kuasa hukumnya yang dinakodai Agus Sudiarto SH, digelar Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024 di PN Sleman. Pra-peradilan ini tentang syah tidaknya penyidikan karena gelaran pra-peradilan dilakukan karena termohon mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, terhadap laporan yang dibuat pemohon. Nomor LPB 143-3-2023 SPKTP OLDA di Yogyakarta pada tanggal 6 Maret tahun 2023 dengan melaporkan BI serta AO. Kehadiran kuasa hukum Nan Kumar menyerahkan data-data kepada Ketua Majelis Hakim. Begitu pula tim dari Kapolda juga menyerahkan data kepada Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim menerimanya, bahkan menerima data dari kedua belah pihak yang merupakan sebagai pembanding. Jika masih ada data silakan untuk menyampaikan, kata Hakim Tunggal Cahyono SH. Atas penyampaian majelis maka tim penasehat hukum Muslim dan Priyana menanggapi sudah cukup. Sehingga mereka langsung memeriksanya karena permohonan dan termohon sama-sama mengajukan surat-surat sebagai bukti di hadapan majelis hakim. Lebih jelasnya simak berikut ini. Anda menyebut juga soal bahwa sekarang darurat hukum itu menurut Anda seperti apa ya? Yang mungkin nanti tadi kebetulan saya mencoba dari hati nurani. Memang dari bahasa Indonesia itu adalah bahasa hukum, bahasa hati. Jadi saya takut karena di sini dengan adanya saya sangat kecewa dengan penghentian terkait dengan masalah perkara ini, masalah perkara laporan saya. Jadi saya sangat kecewa. Kenapa? Di mana itu sangat-sangat dahsyat, itu memang terkait dengan laporan palsu ini. Bahwa proses ini memang harus dilanjutkan. Karena itu kita dengan mengacu pada semua data yang ada, kita persiapkan dan kemudian juga akan kita minta dari pembeli ahli, Saksi ahli ya? Iya, baik ahli pidana maupun ahli perdata, supaya bisa memperolehkan suatu keahliannya dengan peristiwa ini. Dan berharap dengan adanya ada keterangan ahli dengan bukti yang ada, saksi fakta bisa dijadikan Sedikit ini sebagai pelapor di Polda kaitannya dengan masalah laporan palsu sehubungan dengan beliau ini merasa dirugikan kaitannya dengan Kiki maupun Cek senilai kurang lebih 30 miliar ya. Sehingga karena beliau ini merasa sangat dirugikan atas nilai yang sangat fantastis sehingga meminta kepada Polda untuk mengusut lebih lanjut permasalahan ini. Cuman dalam persidangannya ada peristiwa pemberian penyidikan. Dan ini yang tidak bisa diterima oleh Pak Kumar. Ada beberapa sudah kita ungkap semua ini siangnya ada dan kaitan dengan perkara saya ini. Kebetulan memang itu perkara itu sebetulnya ada konspirasi antara yang buka BG itu dengan Pargono. Nah, sepertinya dugaan saya ada konspirasi. Nah, karena Pargono itu melarikan diri tanggal 21 Mei. Tapi itu cek diblokir itu tanggal 8 Jadi Pargono sebelum lari itu udah diblokir. Dan cek ini itu sebetulnya bukan ini ada sebagian dari sudah cair, ada sebagian. Jadi itu sekitar cek itu sekitar 50 sampai 60 miliar. Tapi sebagian udah cair, tapi ini yang 31 pada saat Pargono melarikan diri ini kesempatan diblokir gitu. Yang penting saya cuma satu, rasa keadilan itu aja saya. Tadi kan sempat dipelajari beberapa menit ya. Ya, kaitannya dengan pembuktian kita mengajukan 39 bukti surat. Dan bukti-bukti surat itu mengkait dengan laporan polisi, kemudian dengan substansi yang Pak Nasional ini bukti yang sudah cair dan juga yang belum cair tadi penerimaan di Polda.
terus kemudian kalau dikorelasikan dengan buktinya pihak Polda, otomatis akan berbeda di sini kan. Ya. Karena bukti-bukti yang dari pihak Polda kayaknya bukan masalah antara semua saksi yang ada, benar perkara yang ada, kaitannya dengan keterangan ahli yang ada. Sehingga di sini memang bukti surat yang bersangkutan baik pemohon maupun pemohon yang dimiliki yang selama ini transaksional dengan pihak Kargono mengapa relasi dengan pihak lain. Untuk Dalam hal ini mana yang berbeda relevan karena relevansinya hubungan hukum yang terjadi antara pihak dengan penasihat hukum pelapor nanti dengan objek barang bukti yang dimiliki oleh beliau, terus kemudian kaitannya dengan laporan polisi yang dinyatakan bahwa di sini bedanya suatu itu sudah kelihatan. Nah, barang itu berbedanya bukan hilang, Di persidangan tadi saya lihat perbedaan antara dari Polda sama data saya itu memang tidak termasuk sinkron. Dalam artian data saya itu memang akurat karena saya tahu semua. Nah, dari data Polda ini seperti dari Pak Benny itu terkait dengan apartemen yang tadi saya utarakan juga di ruang sidang bahwa itu tidak ada kaitan. Itu sekarang BG nya dia bilang saya beli apartemen itu saya dirugikan Pak Kargono 10 miliar 11 miliar. Tapi BG yang diedar yang dikeluarkan itu sekitar 25 miliar. Jadi nggak sinkron. Jadi apa? Lebih banyak BG ini ada apa ini? Kita ini harus penyelidikan, harus mengembangkan. Ini ada apa? Apa ada konspirasi? Saya curhat ini untuk saya bilang sama yang mulia bahwa ini yang mulia ini bahwa apa yang mulia saya menanyakan sama Bu Mulia ini curhat bahwa untuk terkait dengan apa ini apa jawaban dari Polda itu tidak sesuai dengan fakta yang ada yang kemarin yang saya alami di lapangan. Ya, itu yang saya curhat kepada beliau. Ya beliau tahu karena pas saya di lapangan bukan pengacara saya bukan saksi tapi saya sendiri.